Karya kan kemarin kan katanya kan sempat meminta menghentikan ya proyek karena alasannya utangnya belum dibayarkan. Apakah perintah untuk menghentikan itu ada indikasi perusahaan itu mengalami pilot Pak? Kan tahun 2012 kan SK Karya kan sempat Makanya kita butuh audit. audit ya. Nah itu yang kita butuh audit. Kita nggak tahu kan kenapa kan hampir akhir kan dia punya partner swasta. Nah yang jelas sekarang ketika kita katakan Anda harus teruskan lagi supaya Juni selesai. Kalau Juni tidak selesai kita nggak bisa sambung lagi. Nah mereka janji teruskan. Yang Juni pasti kita bayar. Tapi kalau yang 2012 mau tidak mau harus jatuh sebagai hutangnya daerah. Hutang daerah diaudit berapa nilainya kita kan bayar. Duitnya ada kok semua. Kemarin alasannya kan 24 M itu belum dibayar kan dianggap ini Pak. Kan Pemda membayar kan kalau bagi BUMN duit 24 M kan tidak terlalu besar. Iya, itu justru yang mesti kita minta audit. Perusahaan kok udah pas-pasan gitu kok yang dapat proyek begitu besar gitu. Iya. Nah, tapi kan katanya dokumennya lengkap. Iya, Dari analisa banknya lengkap waktu itu. Kita tidak tahu, ini kan sudah mengambil pekerjaan yang sudah dilakukan 3 tahun yang lalu. Iya. Jadi proses ini dijalankan tanpa ada nanti penambahan anggaran lagi, tetap dengan anggaran yang Sesuainya. Kan sudah ada dianggarkan dari sini. Tidak ada masalah kok, itu udah anggarkan. Cuma masalah kan dia berhenti. Cuma kan orang tafsirkannya saya yang berhentikan, bukan saya yang memberhentikan seperti itu gitu loh. Dia berhenti, kehabisan uang. Nah kita mau bayar, ternyata prosedur mesti diaudit kan. Iya berhenti. Jadi logika bagi sebuah BUMN 24 M itu tidak terlalu besar kan? Saya tidak komentar. Pak, terkait 2012 bagaimana hasilnya? Ya kita salah satu keputusan kita ingin menggerakkan seluruh karyawan di DKI untuk memonitor, untuk memfoto tempat-tempat mana yang masih melanggar itu. Karena kita butuh orang yang merokok di tempat umum. Nah terus kita bisa sosialisasi stiker-stiker yang lebih baik apa gitu. Ini kan sebenarnya pergubnya juga bukan baru ya Pak ya. Kendala yang paling sulit apa sebenarnya Pak? Kita disanksi sama yang melaporkan. Nah kita lagi tadi pikirkan formulanya seperti apa. Kalau sanksinya kan seperti apa Pak? Kalau PNS sudah jelas kita potong TKD, sudah pasti. Kalau dia PNS ngerokok di tempat umum di luar juga lebih parah lagi. Sudah jelas itu sanksi. Kalau apa yang biasa Pak, bagaimana tindakannya terhadap warga di luar PNS itu? Bosnya, gedungnya yang kita kenain sanksi. Kan kita punya sertifikat layak fungsi. Jadi kalau Anda punya mall masih ada orang boleh ngerokok di dalamnya, berarti Anda akan dicabut izinnya gitu. sertifikat layak fungsi. Kamu bisa nggak beroperasi mall Anda tiap 5 tahun kan bisa dievaluasi. Jadi itu kan ketentuan harus ada ruangan merokok ya Pak di gedung itu. Kita juga nggak mau siapin ruang merokok, orang merokok mesti keluar aja. Apa rumusan yang berbeda yang hari ini disosialisasikan? Tidak ada di Pergub itu udah lengkap sekali kok perincian. Jadi memang sosialisasinya akan lebih dipercepat. Ini kan cuma lagi. mau bilang sama wali kota semua untuk lebih ini tegas gitu loh. Jadi tadi ada pihak dari mana aja Pak yang ikut dalam Kompet sih. Ada kamera. Tadi. tadi pagi? Iya, jadi kan gini. Pergub itu ngatur pembagian dari pendapatan untuk bagi ke pegawai parkir itu 60% kali total pendapatan. Okay. Nah, pendapatan itu termasuk omset dari parkir, termasuk juga dari APBD, APBN kalau ada. Nah, kalau dijumlahin, pegawai di lapangan kan tidak mengerti. Masa omset saya naik, kenapa saya dapatnya lebih rendah atau sama? Karena dibagi total dengan APBD, APBN kan. Nah, sekarang lebih baik supaya mereka semangat, ada penghargaan. Hanya 60% kali omset saja untuk mereka bagi. Dia BLUD kan, berarti 60% dari omset tarik-tarik parkir itu langsung bagi ke mereka. Nah kan kalimat pendapat sama omset itu mesti dijelaskan. Nah Pergub itu mau direvisi. Nah, tadi saya panggil sebentar karena waktu itu Pak Gub dimintain untuk boleh setuju ini. Pak Gub minta saya pelajari. Nah, saya Pak Gub kan gitu kan, udah baca gitu suruh saya kan saya pelajari. Nah, saya panggil mereka supaya bisa putuskan, ada putusan rapat kembalikan ke Pak Gub untuk disetujui gitu. Berarti akan dipisah ya Pak ya, dari yang PBD APBN-nya ya Pak ya? Iya, langsung 60% dari omset. Dan dia juga bikin sistem, dia juga kerja sama swasta, pasang yang on street punya parkiran itu dengan sistem teknologi yang seperti di Eropa,
Nanti keuntungannya bagi 50-50 swasta dan UPT perparkiran. Jadi kita bisa dapat uang banyak. Satu contoh misalnya Kelapa Gading yang mau dicoba lagi nih. Parkir Kelapa Gading di ruko-ruko itu ada berapa ruas? Cuma 1.500 meter, 600 sama 500 meter, kira-kira 2.000-an meter sepanjang yang di Blovat itu. Nah, kita mau pasang sistem tadi. Jadi kamu mau parkir, kamu udah perkirakan dong kamu mau berapa jam di sini kan? Kamu bayar. Nanti si petugas nggak narik duit lagi. Dia hanya ngetes mobil ini sudah bayar belum. Jadi tiap 10 mobil itu ada box untuk orang masukin. Bayar pakai koin atau pakai kartu atau debit. Nah, itu sistem swasta yang pasang. Bagi hasil setengah-setengah sama kita. Itu kapan, Pak? Segera mau diluncurkan. Itu sama yang di Pasar Baru, Pak? Pasar Baru juga mirip-mirip seperti itu, on street off street. Kita punya gedung. Dan itu kita pengennya juga sama seperti kasus contoh Blok M. Ya, artinya itu kita ingin parkir itu udah menghasilkan uang lah. Jangan on street pun hilang. Ya, swasta ya berani bagi 50-50, dia pasang teknologi, sistem, dia petugas parkir itu hanya ngecek. Jadi kalau kamu parkir lebih jauh dari yang kamu bayar, kamu ditilang, ada dendanya gitu loh. Denda harus bayar. Itu ada bukti kertas nih. Ya tidak ada lagi petugas ngambil uang kamu bayar ke dia, dia bisa sih udahlah kasih 5.000 gitu kan. Ini nggak bisa. Karena bayarnya semua orang yang akan bayar sendiri. Petugas hanya, dan tiap petugas bisa ngurusin 10 ruas begitu. Ya keliling jalan. Jadi kita yang orang-orang nggak ada kerja juga freeman itu kan bisa ditarik jadi kerja situ. Kayak lebih rap. Kita mau dengerin fatwa Bapak nih, Pak. Pak, sini aja, Pak. Pak. Coba, apa itu? Kita mau dengerin fatwanya supaya masalah ini selesai. Boleh izinkan wartawan masuk atau tidak? Tidak ada masalah nggak? Wajar rahasia nggak? Cepat sekali ini, tidak minggu ini langsung. Jadi hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas permasalahan yang dikemukakan oleh para operator konsorsium atau operator perusahaan. Operator konsorsium atau perusahaan ini adalah operator bis yang merupakan penggabungan dari perusahaan-perusahaan angkutan umum bis kota yang dulunya pemegang izin trayek yang kemudian terkena restrukturisasi akibat program Busway. Nah, di dalam aturan SK Gubernur nomor 173 tahun 2010, situ telah diatur tentang penetapan operator bis, di mana untuk operator bis konsorsium ini diberikan kompensasi berupa pada hasil lelang dari operator bis baru. Nah, yang ditutup oleh teman-teman dari operator konsorsium, mereka menghendaki kontrak 7 tahun tersebut bisa diperpanjang terus-menerus sampai akhir hayat di Bandung Badan lah, terus-menerus. Nah, kami sebenarnya tidak berkeberatan ya berkontrak dengan operator konsorsium sepanjang ada payung hukum atau dasar hukum yang memungkinkan kita berkontrak. Nah, yang kami tahu selama ini dasar kami berkontrak adalah lewat suatu proses pelelangan untuk menentukan pemenang tadi, pemenang usaha tadi. Nah, inilah yang mungkin akan kita bahas hari ini. Saya kira terima kasih Bapak Ibu teman-teman dari BPKP ya. Ini memang kami prinsipnya kami tidak masalah gitu. Apalagi dengan jasa dari para operator konsorsium kan dulu yang mengikhlaskan, merelakan melepas trayek mereka gitu. Namanya Marius dulu kan. Toh bagi kami secara keuangan kami ya biasa-biasa saja saudara. Toh itu mengikuti harga terendah. Kalau soal busnya bertambah banyak, kami memang senang karena jumlah busnya kurang. Karena itu kita mau minta fatwa
namanya BPKP. Kalau yang BPKP ada surat semua resmi, ya kita tinggal ikut. Dan kita dorong konsorsium untuk cepat nambah bus. Yang mana yang ada jalur untuk tender ya ikut aja. Mau tambah satu pun boleh saja bagi kami. Yang penting kan kita mau headway tiap 3 menit. Nah karena itu kita mau dengarkan dari ya, BPKP Pak. Masalah negara yang tidak bisa ya kami memang tidak bisa ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormat Pak Ibu, Pak Kadis, bukan tapi saya Abi kan. Lagi kamu yang mau geser ini. Kasih tahu saya Pak Pistoto mau taruh di mana dulu. Jadi kasih tahu saya dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak Ibu, saya terima undangan. Saya kemarin ya, saya dapat satu yang begini. Tapi secara isi saya memintakan informasi arah terhadap diskusi hari ini. Seperti Bapak sampaikan tadi. Jadi Pak Anggol menyerahkan surat dari KPB kan. Kalau lihat surat ini terbit sebelum Pergub dan ini ditampung Pak di Pergub 173. Nah, tentunya apa yang ada di sini termuat di Pergub. Pada prinsipnya menurut KPB di sini dikatakan tidak keberatan, terhadap pemberian kepada operator konsorsium. Kalau ada teman dari KPP, saya mau bertanya sebetulnya, surat ini berlaku sampai kapan? Sehingga nanti kan bisa mengkaitkan Pak, apakah ini hanya sekali, apakah seumur hidup tadi? Sudah pernah? Ada Pak? Ada RKPP ada Pak? Ya. Jadi kalau ini lihat 2010 kan masih baru, tentunya kalau masih baru bisa dilakukan. Hanya yang saya berikan informasi lagi, apa masalahnya? Katanya sudah menguji materi. Ya, udah diajukan ke itu ya, ke MA ya. Pak, udah ke MA. Gak apa-apa Pak, kita nggak usah, kita nggak ada dendam-dendam, ngomong jujur aja Pak. Saya sudah bisa selesai. Dan saya malah suka meminta, bisa masyarakat tidak ganti rugi lahan dan saya suruh dia tuntut. Karena kalau dia tidak tuntut, saya tidak bisa bayar. Walaupun saya pikir masuk akal yang dia tuntut itu, saya tidak bisa bayar. Jadi kalau Bapak yang mau ke MA, mau ke ya MA ini, kita dorong supaya ada putusan hukum yang jelas Pak. Mau ke MK, mau ke MA, kita dorong aja pokoknya Pak. Kami ini bukan uang kami Pak, yang penting kita sama-sama. Kita untuk masyarakat kan, itu aja Pak. Ngomong aja Pak, ke mana nih Pak? Baik, terima kasih Pak Wakil Gubernur. Sebelumnya nama saya Romulo Silaen. Saya perwakilan dari kantor Otto Hasibuan and Associates selaku kuasa hukum konsorsium. Jadi memang benar Pak, kami telah mengajukan uji materi terhadap Pergub 173 ini ke Mahkamah Agung dan sekarang masih ongoing Pak. Kalau udah ke sana udah lebih enak. Pasti RKPP, BPKP tidak memutuskan apapun. Pasti kita akan mengatakan kami menunggu hasil uji materi tadi. Nah kalau hasil itu, cuma saya bilang ya jangan suruh dia stop tender dong. Hasil itu oke. Kalau tendernya 100, Bapak tambah 100 aja kalau 50-50 Pak. Kami tidak keberatan. Karena kami mau tambah bus banyak. Iya kalau tendernya 400, Bapak mau 400, ayo. Kalau kita bayarnya per kilometer kok. Kalau per penumpang, Bapak Ibu pasti ribut. Takut penumpangnya tidak cukup diangkut. Kalau kita mau ngangkut kakek-kakek nenek-nenek kok nanti kok bus kita kok.
buat siang gratis gitu Pak, lansia Pak. Nah jadi kita tidak masalah. Kalau gitu kita tunggu Pak. Berarti rapat ini tidak bisa kita tutup, karena pasti nggak bisa putuskan. Begitu ada ngajukan ke judicial review, kita tunggu. Itu aja sih Pak. Begini Pak. Jadi Betul Pak, ya, kamu bisa putusin tunggu akhir itu. Karena kalau proses hukum biasa gini Pak, kalau kami menentukan A atau lalu B, pasti masalah. Nanti ada dilemanya ada. Kami sih tidak akan tuntut macam-macam. Biasanya biro hukum kami, kalau kami kalah pun, kami pasti minta banding atau macam atau PK, pasti itu mau pura-pura atau apa ya harus dilakukan. Sama seperti ganti lahan. Ada ibu-ibu datang sama saya, lahannya benar, sertifikatnya benar, tapi dia lagi tunggu MA katanya. Ya sudah, nggak bisa apa-apa. Begitu MA putus, dia menang. Saya mau suruh bayar, nggak bisa juga. Harus ada PK sebentar. Kalau PK ditolak, baru kami bayar. Kata ibu itu, saya mau cabut, nggak bisa cabut juga sekarang katanya. Nah itu yang terjadi, sistem kita seperti itu. Begini Pak. Jadi kalaupun misalnya kita sudah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung, kan setiap pihak yang berperkara itu kan tidak tertutup kemungkinan Pak, untuk melakukan upaya-upaya yang di luar hukum. Nah itulah makanya kita mungkin mengadakan pertemuan pada hari ini Pak. Apa dasar hukum kita nanti untuk konsorsium ini bisa tetap berusaha, karena kalau melihat sejarahnya Pak, tentunya kan konsorsium ini dulu adalah pengusaha-pengusaha angkutan yang sudah ada, diajak kerjasama, dan kemudian berubah menjadi Transjakarta. Tentunya kalau kita bicara lelang juga, ya yang lelang ini apakah termasuk hak proporsi dari konsorsium? Karena kalau termasuk hak proporsi dari konsorsium, ya setelah ini konsorsium jadi apa kan gitu? Makanya gini Pak, kalau soal itu, kalau kami kalah, kami sudah keburu tender, paling akhirnya bisa tuntut tender kami tidak sah, dibatalkan. Kalau Bapak mengajukan materi itu ke MK, tidak apa-apa, kami batalkan. Jadi kalau Bapak sekarang maksa kami batalkan, dan kami tidak mau kasih Pak. Kenapa? Karena kalau menghambat bus kami tidak dapat bus. Kami mau kejar 1000 bus tahun ini Pak. Kan kami sudah katakan, kalau nanti kami tender 1000, tidak sampai 1000 kami tender, kami butuh 2000 bus. Kalau Bapak menang, Bapak tambah bus, kan buat kami. Kami ikut saja. Kalau Bapak maksa kami tidak mau kasih tender, kami tidak mau kasih Pak. Kalau tuntut aja terus. Kalau tuntut itu lain lagi kita Pak, kita nggak musuhan itu Pak. Berarti Bapak demi egois Bapak rela Jakarta tidak ada Transjakarta. Oh beda Pak kalau itu Pak. Kalau Bapak tidak mau menghambat kami, saya lain treatment Pak. Saya akan menghadapi Bapak dengan cara yang berbeda. Bapak boleh biro hukum hebat, saya lawan Pak. Saya kira sangat fair Pak. Kalau Bapak menang, Bapak tinggal tambah. Maksudnya gitu loh Pak. Kita kan ikut gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak lagi nuntut kami harus paksa semua status quo, siapa Bapak? Ini warga DKI Pak. Bapak cuma berapa orang? Kita nggak mau kasih Pak. Kita kan lawan Pak. Sampai pengadilan putuskan kalau batal, ya batal. Taat Pak pengadilan itu Pak. Ini mesti jelas di sini. Yang proporsi itu. Mohon maaf Pak Wakil Gubernur, kami tidak bermaksud menghentikan semua lelang. Tapi yang kami maksud adalah, bahkan kami pertanyakan yang dilelang ini apakah termasuk hak proporsi dari konsorsium? Itu Pak. Kan saya katakan tadi, di proporsi jalur busway konsorsium pun busnya tidak cukup Pak. Paham nggak saya bilang? Kecuali yang di tender ini dihitung per penumpang. Bapak boleh khawatir kalau bus lelang kami masuk, nanti bus Bapak masuk, penumpang Bapak tidak cukup untuk berbagi bus gitu. Paham nggak? Paham nggak? Kalau Bapak konsorsium ngerti kan? Sekarang gini, ini kan jalur Bapak. Misalnya Bapak mau tender berapa bus? Jalurnya berapa bus mau tender? Yang sekarang ini 99. 99. Udah, 99. 100 bus kita tender koridor ini.
terus Bapak menang di MA, Bapak berhak tambah 100 ke sini, silakan. Bayar Bapak berapa? Sama harga dengan yang menang tender. Bapak dapat sama nggak? Sama per kilometer. Penumpangnya berkurang, Bapak untung. Bos Bapak itu jadi enteng bawanya, ngerti nggak Pak? Jadi di mana salahnya kami? Saya bilang gitu loh. Jadi apa yang mau dipertanyakan? Kalau berpenumpang boleh kita ribut. Nanti busnya tiap 3 menit, tiap 1 menit gimana? Itu yang kami mau. Tiap 2 menit ada bus, kurang masih 100 dari kita Bapak. Kalau RKPP bisa kasih izin, Bapak mau invest, kami lelang 99, Bapak mau tambah 500, saya kasih tambah 500. Saya mau kerja 2000, saya mau 24 jam ada bus di Jakarta. Jalanan boleh macet, tapi busway tidak boleh macet. Minimal tiap 3 menit ada bus. Jadi, saya nggak ngerti gitu loh, konsorsium harus maksa. Saya kan baca koran juga Pak ya. Nah saya tidak ngerti, memaksa menghentikan, menuntut penghentian tender. Itu yang bagi saya tuh, ini betul-betul egois banget. Kamu kan tahu bus itu bukan bus Al-Hadin Pak. Gak bisa langsung kita motong datang Pak. Belum lagi SPBG masih masalah kalau janji-janji 40. Dan Pemda kami mengatakan SPBG pakai gas, bukan pakai dengan nama yang ramah lingkungan Pak. Jadi tolong mengerti juga gitu loh. Saya tidak akan marah kalau memang masih yang adil-adil aja Pak. Saya nggak pernah bela siapapun kok Pak. Saya cuma bela rakyat DKI yang banyak, karena kami juga dipilih 52,7% Pak. Berarti kami tidak bilang ada sekelompok orang tidak setuju, tidak ada voting, kami berhak menentukan negara. Kalau tidak suka sama kami silakan PTUM, silakan mau ke MK, mau ke MK silakan. Kita nggak peduli. Kami kalah kami bayar. Nah, kira-kira gitu Pak. Yang penting kami nggak colong gitu Pak. Jadi saya tidak ngerti gitu loh. Ketika konsorsium saya banyak orang ngotot tuntut, makanya saya senang ketemu orang dia ngomong kan. Terus saya ketemu, saya minta hari ini harus ketemu semua. Nah kalau tuntut seperti itu ya kita memang pasti kalau udah masukan pasti susah. Kalau Bapak cabut, saya juga tidak minta Bapak cabut Pak. Tidak fair juga Pak. Nah kalau RKPP ngotot sama surat ininya, nah gini lah. Saya pernah kasus Pak RKPP, saya pernah ketemu juga waktu kasus Askes itu loh. Jadi ternyata yang dikasih informasi dari Dinas Kesehatan kepada RKPP beda Pak. Dia bilang hanya verifikasi, dia tidak mengatakan BPJS. Langsung RKPP mengatakan tidak bisa, PT Askes harus tender. Saya kesel kan, saya panggil temukan. Itu RKPP ngomong, habis kemarin bilangnya cuma verifikator dan semua orang bisa lakukan. Jadi kalau BPJS, undang-undang yang mengatakan BPJS adalah PT Askes ada juga enggak. Akhirnya kita jalan gitu, kita duduk kok, karena itu tadi informasinya salah. Nah sekarang bisa saja RKPP salah informasi kan. Nah kita mau tanya, saya juga pikir Bapak jangan cabut tuntutan kalau ternyata dia ngotot. Jadi gini Pak, kita harus belajar Pak ya, ini negara ada hukumnya. Kita tidak salah menuntut pejabat Pak, tidak salah Pak. Kalau kami salah Bapak PTW itu tidak salah Pak, saya tidak akan tersinggung Pak. Saya manusia tidak salah, saya kan Bapak PTW saya. Kalau saya salah ya saya bayar, tidak masalah. Tapi yang masalahnya saya kesel kalau Bapak nunggu ini suruh kami dengan tender. Kita butuh bus dengan tender ya Pak. Bapak bayangkan Pak, selama 8 tahun lebih busnya sampai 600 biji Pak dari Jakarta. Tua-tua lagi Pak. Baik kita mau tambah 1000, jeger 1000 tahun ini. Kalau masih nggak bisa 3 menit karena faktor macam, jeger 1000 lagi tahun depan. Nah jeger 1000 itu dari mana? Kau bisa semua deh Bapak-Bapak. Kita bayar aja pusing amat. Ngapain kami mesti keluarkan uang? Kecuali Bapak-Bapak kurang ajar, mulai sekongkol mau kan Bapak ada peraturannya. Kalau mau macam-macam saya beli, saya bajak sopir Bapak semua. Gitu aja, saya konglomerat kok. Ya kan, macam-macam sama saya beli bus sendiri. Kalau ada bengkelnya, nggak ada profesional, pasti ada. Saya bajak mobil terbaik Bapak semua, saya gaji bagus. Pemerintah, ini bukan swasta Pak. Kan kita bukan itu. Kami kan inginnya Bapak-Bapak kaya berhasil Pak. Kami cuma butuh ada angkutan massal yang baik.
yang aman, yang nyaman buat warga DKI. Kami subsidi, tidak apa-apa, kami tidak masalah. Kami tidak cari untung dari transportasi. Itu loh Pak, prinsip kami itu seperti itu. Ya saya pikir dia bisa ubah. Nikmatin snacknya Pak, udah nggak mungkin bisa teruskan gitu. Ya. Jadi gini, yang pertama kami dari Trans Batavia mewakili konsorsium existing. Sebelum kami menyampaikan isu masuk kepada Gubernur, yang dimaksud kenapa di dalam surat itu agar lelang itu dibatalkan. Karena kami punya pemikiran beda dengan sekarang. Pada saat itu satu-satunya jalan agar existing itu berada di sana harus dihentikan lelang. Tapi dengan masukannya Pak Ahok ini, lelang jalan terus. Sekiranya LKPP ini memperbolehkan penunjukan langsung, maka kita juga tetap akan ada berada di sana, gitu Pak. Nah, ya itu, maksudnya itu oke banget gitu. Jadi bukan konsorsium ngotot ingin menghentikan tender, itu salah Pak, tidak seperti itu. Itu koran tulisnya itu koran itu bisa saja Pak. Makanya bentuknya begitu. Enggak begitu Pak. Ini karena saya yang membawa ini semua gitu. Maka tadi kok jadi seperti ini gitu. Karena gini Pak ya, kalau Bapak ngajukan uji materi di dalam situ termasuk membatalkan tender, tidak boleh tender. Kalau hakimnya terima itu bisa. Sangkaan sendiri bisa Pak. Misalnya saya ngajukan ke pengadilan Pak ya, saya minta dia sebelum ada putusan selah tidak boleh ada terjadi sesuatu status quo. Bisa tuh Pak. Begitu ada oknum hakim yang dendam Pak ya, dia bilang iya masih sampai inkrah, baru bisa langsung kita tuh status quo ya. Itu tuh bahaya tuh Pak. Saya mau lanjutkan Pak. Jadi gini, justru ini kan solusi yang terbaik. Tender jalan terus, karena Bapak juga butuh mobil untuk mengantarkan orang dan kita itu mudah sekali Pak. Kita punya harapan Bapak berpikir seperti ini, kita lega Pak. Karena tidak akan hilang yang namanya existing. Jadi tidak dengan ini Pak, saya mau tebak. Makanya saya suruh rekam. Tiap rapat kenapa saya suruh rekam? Supaya semua orang bisa jadi wasit antara kita siapa yang betul gitu. Kita manusia bisa hilang dan salah. Kalau ada rekaman semua orang bisa menghakimi kita. Kan saya sudah bicara. Kalau nanti LKPP sama BPKP menyatakan boleh, saya lebih suka seperti itu Pak. Tender 100, Bapak ikut 100. Iya. Bapak kan gitu kan? Iya. Kalau BPKP bilang boleh ikut 200, saya lebih senang Pak. Iya. Ikut 500, saya lebih senang Pak. Karena ini saya mau nambah bus. Iya. Gitu Pak, siapa yang mau nambah saya nggak pusing. Yang penting sekarang bayarnya kan pakai APBD. Iya. Makanya saya harus ada dasar hukumnya. Kenapa dia dibayar per kilometer sekian? Dan kita sudah sepakat sopir harus dibayar 3,5 UMP dibuat kriteria supaya sopir yang jelek-jelek kita buang. Nah yang di mobil-mobil jelek sopir bagus akan pindah ke Transjakarta kan. Nah sehingga itu kan terjadi sopir kita tuh dibagus-bagus, orang tuh merasa aman nyaman karena sopir dibayar 7,7 juta, 7,5 atau 7,7. Nah dia merasa hebat kan. Nah kita maunya itu aja sebetulnya. Makanya kita kaget tuh, orang pada kejar, katanya pada nuntut supaya tidak boleh tender. Wah saya bilang ini kalau ajuan ke MA minta putusan selama kurang ajar nih orang yang pikir. Ya udah, ya udah, tadi salah paham aja kita, tadi selesai. Selesai ya. Ya saya kira tinggal tunggu aja. Iya. Jadi gini Pak, itu kan yang paling pertama itu dari LKPP yang pertama itu kan sudah memperbolehkan bahwa existing itu boleh 7 tahun. Iya. Nah itu, maksudnya kita harapkan dari berangkat dari sana lah itu untuk bersamaan gitu Pak. Ya nanti makanya nanti KPP sudah undang, tidak datang. Nanti ajak aja ke KPP ya, ajak Yusuf lagi nih, Yusuf bantu banget ini. Datang ke sana kasih tahu, jelaskan sejarahnya bahwa ini kan ada jasa. Iya. Tempat yang Maya Sari Bakti kan, dulu reformasi, ngangkutin pindahin mahasiswa 1 sen nggak bayar gitu kan. Kita ngerti lah gitu loh. Kita nggak khawatir Bapak untung, tidak. Kita pengen Bapak untung, karena kalau Bapak untung Bapak bayar pajak lebih
mahal ke saya. Sama-sama untung Pak. Ya udah, Bapak tinggal rumah di atas 10 M, NJOP-nya, PBB-nya 1,5 kali lebih mahal sekarang. Ya semakin kaya Bapak beli rumah lebih besar, kami dapat PBB lebih besar, BPHTB lebih besar. Jadi kita bisa dapat uang ini, bisa bangun rumah susun lebih banyak untuk orang miskin. Jadi kita ini ya itu yang kita inginkan. Saya ini hanya CEO saja sini Pak. Saya nggak tahu saya bisa setahun nggak di sini Pak. Orang demo, orang politik Pak. Kalau demo turunin bisa turun gitu Pak. Tapi minimal yang bisa kami lakukan sekarang ya kami lakukan supaya bapak-bapak bisa enak. Ya kan? Saya kira kan itu maksud kita kan ya. Iya. Hanya gini Pak. Di Pergub 173 kalau Pergub bisa kita ganti Pak. sekali. Ini Pak, kalau misalnya BPKP mengatakan atau LKPP mengatakan ini tidak bisa sambung karena ada Pergub, artinya kalau Pergub kita rubah boleh nyambung kan? Biar rubah aja Pergubnya. Ada tulisan itu Pak. Kalau rubah kitab suci, walaupun saya ada yang nggak setuju, saya nggak berani juga. Susah. Kalau Pergub tinggal lapor Pak Gubernur, karena nggak ada Perwagub. Ya kan kita lapor Pak Gubernur, Pak dari BPKP, LKPP mengatakan ini bisa asal seperti itu. Ya sudah, kita ikutin aja. Ya kan, yang penting jangan ribut. Kita tujuannya tiap 3 menit ada bus itu aja Pak. Bapak pikirin busnya jangan gagangnya dicopot, bautnya copot, karena bahaya gitu loh. Yang pikirin yang Dan jangan ada jalan berlobang juga Pak. Itu jangan cepat kerjakan Pak. Tapi Bapak juga AC-nya dirawat juga. AC juga panas juga. Ya itu kan masih saling. Soalnya Bapak orang maki-makinya ke saya Pak. Ini marahnya ke saya, repot. Ini masalah kita. Berarti kita selesai ya? Sekarang saatnya nikmatin itu roti. Jadi kami hanya menunggu saja Pak. Ini sudah selesai Pak, udah kan? Jadi pejabat DKI sekarang Bapak nggak usah jauh Pak, kami yang jauh Pak. Silakan. Terima kasih banyak. Ya selesai ini ya. Sudah selesai Pak, udah selesai. Mau ngajar ribut aja udah nggak usah lagi berdua. Selesai Pak, selesai sudah pulang Pak. Apa yang